Zaman Triasik atau Triassic Period adalah periode pertama dalam era Mesozoikum sebelum zaman Jurassic dan Cretaceous. Zaman Triasik berlangsung sekitar 251,9 hingga 201,3 juta tahun yang lalu, yang menandai awal dari era Mesozoikum yang juga dikenal sebagai zaman reptil. Trias dimulai setelah peristiwa kepunahan besar di akhir periode Permian yang dikenal sebagai The Great Dying atau Great Permian Extinction. Peristiwa ini terjadi sekitar 252 juta tahun yang lalu yang membentuk batas antara periode geologi Perm dan Trias serta Paleozoikum dan Mesozoikum yang mengakibatkan hilangnya sekitar 90% dari spesies laut dan 70% dari spesies darat. Periode ini ditandai oleh proses pemulihan ekosistem global yang lambat serta evolusi signifikan dari berbagai kelompok organisme baru, termasuk dinosaurus yang pertama kali muncul di akhir Triasik. Selain itu, pada periode ini juga terjadi diversifikasi reptil laut seperti Ichthyosaurus dan Plesiosaurus, serta munculnya mamalia pertama yang masih dalam bentuk primitif. Nama Trias berasal dari 3 lapisan batuan yang terbentuk selama periode Triasik. 3 lapisan batuan tersebut meliputi lapisan merah berada di kondisi gurun, batu kapur berada di laut, sebagian besar di atas paparan benua, dan batu tulis hitam yang terbentuk dalam kondisi organik yang kaya seperti di dataran sungai. Mungkin kalian bingung tentang lapisan-lapisannya, tapi tenang saja, di sini gue bakal jelasin. Yang pertama, lapisan merah atau batuan merah, red beans and sandstone. Umurnya berkisar 245 hingga 240 juta tahun yang lalu, yang berasal dari periode Trias awal. Batuan merah adalah batuan sedimen yang terbentuk di lingkungan gurun, sungai kering, dan dataran panas pada zaman Trias. Warnanya merah karena mengandung oksidasi besi atau karat secara alami. Ciri-cirinya warna merah atau coklat kemerahan, terbentuk di daerah kering tersusun dari pasir dan lumpur, sering membentuk tebing berlapis. Contohnya di Mount Kopi Formation dan Chinle Formation. Fungsi dari batuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah bumi pada zaman Triasik awal memiliki iklim panas dan kering. Yang kedua, batu kapur laut atau limestone dan Muschelkalk. Umurnya sekitar 246 hingga 230 juta tahun yang lalu. Pada pertengahan Trias, batu kapur terbentuk di laut dangkal dari sisa cangkang organisme laut seperti kerang dan hewan bercangkang lainnya, dengan ciri-ciri berwarna putih, abu-abu, atau krem. Banyak mengandung fosil laut, terbentuk di laut dangkal, dan kaya akan kalsium karbonat. Contohnya Muschelkalk di Jerman, dan fungsi dari batuan ini menunjukkan bahwa pada zaman Trias Tengah banyak wilayah tertutup oleh laut dangkal. Yang ketiga, Chinle Formation atau batu tulis hitam yang berasal dari Trias akhir. Berumur sekitar 225 hingga 210 juta tahun yang lalu, Chinle Formation terkenal karena banyak fosil dinosaurus awal dan kayu membatu atau petrified wood dengan ciri-ciri warna merah, ungu, hijau, dan abu-abu. Banyak lumpur dan abu vulkanik dan kaya akan fosil. Lingkungannya terbentuk seperti sungai, rawa, dan dataran banjir yang lebih lembab. Penjelasannya menunjukkan bahwa pada akhir Trias, kehidupan mulai berkembang pesat dan dinosaurus mulai muncul. Pada zaman Triasik, kondisi bumi sangat berbeda dengan kondisi yang sekarang. Saat itu, seluruh daratan bumi masih menyatu menjadi satu benua besar yang disebut Super Benua Pangea. Benua ini dihimpit oleh 2 samudra raksasa, yaitu Samudra Pantalasa dan Samudra Tethys. Karena daratan yang sangat luas dan sebagian besar jauh dari laut, iklim bumi pada saat itu cenderung menjadi panas dan kering. Banyak
wilayah berupa gurun pasir yang luas dan tandus. Curah hujan juga masih rendah dibandingkan masa sekarang. Pada zaman Triasik, kehidupan mulai berkembang kembali setelah kepunahan massal besar yang terjadi sebelumnya. Walaupun kondisi bumi masih panas dan kering, berbagai makhluk hidup mulai beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Salah satu contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan mendominasi pada masa ini adalah pakis, lumut, serta pohon konifer atau tumbuhan berbiji terbuka. Hutan pada masa itu belum sepadat hutan modern seperti sekarang. Banyak wilayah masih berupa gurun dan daerah tandus. Selain tumbuhan, berbagai jenis hewan juga mulai berkembang. Reptil menjadi kelompok hewan yang paling mendominasi. Salah satu contohnya adalah Postosuchus. Postosuchus adalah predator besar pada zaman Triasik. Bentuk tubuhnya mirip buaya modern, tetapi berjalan menggunakan kaki yang lebih tinggi. Hewan ini sangat kuat. Dia bahkan bisa memangsa hewan yang ukurannya lebih besar dari dirinya sendiri. Dan dia menjadi salah satu pemangsa terbesar sebelum dinosaurus mendominasi permukaan bumi. Di lautan, hidup reptil laut seperti Ichthyosaurus yang bentuk tubuhnya mirip lumba-lumba modern. Hewan ini mampu berenang dengan cepat untuk berburu ikan dan hewan laut kecil lainnya. Pada masa ini juga, mulai muncul mamalia pertama, yaitu Morganocodon. Ukurannya masih kecil, bahkan sebagian hanya sebesar tikus. Makanan Morganocodon seperti serangga kecil, cacing, dan hewan kecil lainnya. Morganocodon hidup pada malam hari untuk menghindari predator besar seperti reptil dan dinosaurus awal. Selain itu, serangga seperti kumbang dan capung juga sudah ada pada zaman Triasik. Kehadiran berbagai hewan dan tumbuhan ini menunjukkan bahwa ekosistem bumi mulai pulih dan berkembang kembali. Salah satu peristiwa penting pada Triasik period adalah munculnya dinosaurus pertama di permukaan bumi. Dinosaurus awal mulai muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Pada awalnya, jumlah mereka masih sedikit dan ukurannya belum terlalu besar seperti dinosaurus terkenal pada zaman Jurassic dan Cretaceous. Dinosaurus awal hidup berdampingan dengan reptil besar lainnya yang juga menguasai bumi pada masa itu. Dinosaurus pertama yang muncul seperti Coelophysis adalah dinosaurus pemakan daging yang tubuhnya ramping dan bisa bergerak cepat. Panjang tubuhnya sekitar 3 meter. Ada juga Herarusaurus. Herarusaurus merupakan salah satu dinosaurus yang tertua yang diketahui ilmuwan. Hewan ini memiliki gigi tajam dan cakar kuat untuk berburu mangsa. Akhir dari periode Triasik ditandai oleh peristiwa kepunahan besar lainnya yang dikenal sebagai kepunahan Trias-Jura yang menyebabkan hilangnya banyak spesies darat dan laut, termasuk sebagian besar reptil besar non-dinosaurus. Kepunahan ini membuka jalan bagi dominasi dinosaurus selama periode Jura yang mengikuti. Beberapa hipotesis tentang penyebab kepunahan ini mencakup aktivitas vulkanik yang intens, perubahan iklim, dan peningkatan kadar karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca yang ekstrim. Kesimpulannya, Triasik period merupakan masa penting dalam sejarah bumi karena menjadi awal munculnya dinosaurus dan berbagai kehidupan baru setelah kepunahan massal besar. Walaupun kondisi bumi saat itu panas dan keras, makhluk hidup mampu beradaptasi dan berkembang. Dari zaman inilah, kemudian muncul dinosaurus besar yang terkenal pada masa berikutnya. Itu tadi penjelasan mengenai zaman Triasik. Di sini gua benar-benar minta maaf apabila ada penjelasan yang kurang, dan di sini gua berterima kasih apabila teman-teman ada yang ngasih masukan atau merevisi berbagai kesalahan saya. Dan akhir kata saya ucapin terima kasih.